Halo warga, makasih loh udah nonton video ini dan selamat datang di Cerita warga. beberapa hari, beberapa minggu ini tuh sosial media masih dihebohkan dengan berita Vina Cirebon ini. Kayaknya itu berita ini tuh apa tuh namanya tuh jelimet gitu ya, seperti cintamu padanya yang selalu jelimet. Aku tuh udah nungguin kamu dari tadi. Makeup aku tuh udah luntur, tau gak? Setiap hari itu kan apa ya, kayak ada cerita baru, babak baru ini kan. Apalagi tuh ada berita tuh kan yang kayak Linda kesurupan lagi si Vina. Terus ketambahan lagi tuh nggak tahu tuh emak-emak namanya siapa itu kan. Lah juga kesurupan si Vina. Mohon maaf ya, ini kenapa orang-orang pada hobi kesurupan gitu? Lah untung ya, ini kita tuh hobinya cukup menghibai orang alias menggosipkan orang ini. Terus tuh katanya si Egi yang kemarin ditangkap itu bukan si Egi yang selama ini kita cari. Terus itu katanya itu ketujuh orang tersangka yang dihukum ya, yang dihukum seumur hidup itu katanya bukan pelakunya alias salah tangkap. Dan kan kasihan bener ya kalau misalnya salah tangkap itu gimana tuh? Dan berita yang terbaru ini di dalam kasus Vina Cirebon ini, pengacara Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Pradi ini tuh siap membantu ketujuh orang tersangka yang divonis hukuman seumur hidup, yang katanya ini itu salah tangkap. Salah satu terpidananya ini bernama Sudirman. Tapi mohon maaf ya, ini kita ngomonginnya Sudirman, bukan Jalan Sudirman. Lah emang ini namanya Sudirman. Menurut kakaknya Sudirman yang bernama Beni dan keluarganya ini itu sempat nih didatangi oleh kepolisian. Tapi mohon maaf ya, ini kita ngomongnya nggak usah pakai kata polisi ya. Kita pakai kata oknum gitu ya, biar lebih pulon kita ngomonginnya ini. Nah, oknum polisi ini tuh sempat nih mendatangi keluarga Sudirman ini di bulan Mei kemarin. Jadi nih, keluarga Sudirman ini tuh didatangi nih sama oknum sama 2 kali nih. Nah, kejadian yang pertama ini itu terjadi di Jumat malam. Nah, tiba-tiba ada 4 oknum nih datang ke rumah ujuk-ujuk mendelik gitu kan. Datang ke rumah. Yang kedua nih, yang dua nih, itu jaga di depan lawang gitu kan, lawang pintu, mohon maaf ya, di depan pintu. Yang satunya itu membawa berkas gitu loh, map gitu kan, berkas. Yang satunya ini tuh ngajak ngobrol gitu loh. Pokoknya ya inti dari obrolannya itu tuh ngomong kalau si Sudirman ya ini itu kangen gitu. Ternyata nih, oknum tadi itu meminta tanda tangan ini di berkas yang dibawa sama salah satu oknum tadi. Lah, di sini kan Beni dan keluarganya ini kan semakin apa ya? Semakin curiga ini. Kan mereka nggak tahu ya itu berkas apa, isinya apa. Lah, minta tanda tangan kayak gitu. Kan cukup mencurigakan. Tadi kan kejadian yang pertama ya. Nah, kejadian yang kedua ini menimpa Beni di hari Sabtu sekitar pukul 1 atau jam setengah 2. Ketika si Beni ini itu lagi istirahat makan siang gitu ya. Alias istirahat jam kantor. Tiba-tiba nih, seperti jalangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Datang deh itu 6 oknum ini, nggak cuma 4 lagi ini, 6 sekaligus. Nah, oknum ini tuh mendatangi si Beni, yang intinya itu sama, mau ngomong kalau si Sudirman itu kangen gitu sama si Beni dan keluarganya. Si Beni ini tuh katanya merasa takut, merasa trauma, yang mungkin ya merasa terancam gitu kan dengan oknum-oknum tersebut. Terus nih si Beni itu takut gitu kan untuk mendatangi oknum tersebut. Terus si Beni itu meminta nih persyaratan untuk apa ya? Untuk ditemani. Nah, si Beni itu mengajukan persyaratan ini untuk ditemani oleh kedua bosnya. Tapi bosnya ini tuh apa ya, tidak menemani lama-lama ini karena diminta keluar sama oknum-oknum tadi. Ya, nggak jadi deh itu ditemani.
Mungkin ya, karena Benny itu sudah merasa terancam, sudah merasa nggak enak gitu kan. Nah, akhirnya Benny itu menelpon Bu Titin. Nah, Bu Titin itu adalah kuasa hukum dari Sudirman. Nah, kata Bu Titin, ya udah deh nggak usah ditanggapi gitu kan. Mendingan kamu pergi aja gitu. nah di situ Benny menuruti nih perkataan dari Bu Titin untuk nggak usah menanggapi dan pergi. Benny, ini kan mau pergi kan, mau naik ojek online gitu. Nah, sebelumnya dia tuh mau pergi dulu nih ke minimarket. Lah, ternyata ini masih dikejar sama oknum-oknum tadi. Dan ternyata, akhirnya nih Benny ini tuh bertemu dengan wartawan dari TV One. Dan setelah ditengok-tengok, udah nggak ada itu oknum-oknumnya tadi. Dan tahu nggak sih yang bikin wow gitu kan, ternyata oknum-oknum tadi itu kan membawa berkas kan, dan apa tuh menyuruh buat ditandatangani gitu kan. Ternyata itu tuh adalah berkas untuk mencabut surat kuasa supaya Bu Titin tidak lagi menjadi pengacara dari Sudirman. Pengacara Otto Hasibuan ini tuh juga merasakan kan kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon ini. Salah satunya adalah dihapuskannya kedua DPO dalam utama dalam kasus Vina Cirebon ini, yang katanya itu adalah fiktif, tidak nyata gitu. Ya, disangka ini tuh negeri dongeng gitu, nggak nyata. Dan yang paling terbaru ini, baru banget ini, menurut saksi kejadian yang bernama Pak Markum, ini mengatakan kalau jam 10 malam di jembatan flyover Talun, ini tuh banyak orang gitu kan, kayak apa ya, banyak itu sampai macet gitu kan. Itu karena ada jasad. Nah, ternyata itu kan jasadnya Vina dan Eki kan. Itu jam 10 malam sebelum kepolisian datang. Dan aneh ini. Nah, kalau menurut kepolisian, jasadnya Vina dan Eki ini kan ada di ujung jembatan, ya kan? Ternyata ini kan, menurut warga sekitar ini yang melihat secara langsung posisi awal dari jasad jam 10 malam, ya itu jasad tuh nggak ada di ujung jembatan gitu, tapi jauh gitu loh dari ujung jembatan. Terus pertanyaan kita ya, Iki sakjane iki sapa ngono lho, sing memindahkan jasad kuwi nang ujung jembatan. Itu siapa yang memindahkan? warga-warga semua, warga-warga itu merasakan nggak sih kecurigaan gitu loh ke Pak Rudiana, bapaknya Eki. Kalau aku kenapa ya merasakan kecurigaan yang janggal banget sama Pak Rudiana ini. Di mulut ini tuh berkata ada yang janggal dan mencurigakan. Lah, di hati itu juga sama gitu. Iya nggak sih? Jadi warga, itu adalah updatean terakhir ini dari kasus Vina Cirebon. Dan pastinya itu besok-besoknya itu juga pasti akan ada updatean terbaru, babak-babak terbaru dari kasus Vina Cirebon ini. Entah itu si Linda kesurupan lagi, entah itu nggak tahu mak-mak siapa tuh kesurupan lagi lah, kita kan nggak tahu ini. Ya udah deh warga, jangan lupa ya buat di like, di subscribe channel ini karena ini adalah channel baru. Jangan lupa ya minta bantuannya ini. Ya, makasih.